Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang kritik pada anak. Bayu, saat kita ngomong kritik selalu tidak tepat. Bisa jadi karena kan tidak tahu gitu ya. Dan ini berlangsung sampai mungkin dia remaja, dewasa. Dampaknya seperti apa? Ada beberapa anak yang kemudian merasa bahwa selalu salah gitu. Apa yang dilakukan gitu selalu salah, nggak pernah benar. Kemudian nggak pernah fit in dengan standar yang ditetapkan oleh orang tua gitu. Sehingga pada akhirnya anak merasa bahwa itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perasaan anak untuk bisa dan mampu atau yakin melakukan sesuatu. Jadi kaitannya itu dengan si self-efficacy atau perasaan yakin dari dalam diri individu untuk bisa menghadapi tantangan dan melakukan sesuatu. Ketika kritiknya terus-menerus datang, kemudian tanpa ada solusi bagaimana cara yang lebih baik untuk melakukannya, senantiasa dikritik dan kemudian berhenti hanya disalahkan tanpa kemudian diberikan solusi, harus bagaimana, harus seperti apa. Jarang juga mendapatkan pujian atas hal baik, tapi dapatnya adalah kritik. Itu kemudian bisa berpengaruh terhadap anak meragukan kemampuan dirinya untuk mampu, saya bisa nggak ya mengatasi ini, saya bisa nggak ya menghadapi ini gitu. Karena setiap dia melakukan sesuatu, respon perilaku dari orang tua adalah dikritik, sehingga anak meragukan kemampuan dirinya untuk bisa menghadapi tantangan dan menyelesaikan suatu tugas itu. Dia ragu terhadap kemampuan dirinya. Padahal si self-efficacy ini itu penting. Di beberapa penelitian disampaikan kesuksesan studi anak, kesuksesan karir individu itu sangat besar pengaruhnya dari keyakinan individu tersebut terhadap dirinya untuk mampu melakukan satu tugas gitu. Nah, kalau kemudian dia merasa tidak yakin, tidak mampu, bagaimana dia bisa menyelesaikan satu tugas dengan baik, menyelesaikan studi dengan baik gitu. Dan itu awalnya dibangun dari rumah. Makanya penting bagi orang tua untuk tahu gimana cara menyampaikan kritik yang tepat gitu. Dan kalau salah segera diperbaiki. Itu dia, jadi dampaknya bisa kemana-mana sebenarnya. Jadi penting sekali orang tua memahami tahap-tahapannya. Kalau sudah ada indikasi seperti ini, kalau bisa memang kita ubah lagi caranya. Kan ada juga anak yang terlalu sensitif saat dikritik. Mungkin dikritik sudah begitu halus, tapi dia langsung merasa, oke, saya kayak nggak bisa deh. Betul. Gimana menghadapi anak yang begitu sensitif seperti ini? Itu perlu klarifikasi. Jadi artinya begini, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak, penting bagi kita untuk memastikan apa yang kita maksud itu ditangkap benar oleh anak. Jadi itu namanya divalidasi. Atau kemudian kita tanya, misalnya kita barusan mengkritik dia, nggak apa-apa juga kita tanya, perasaanmu seperti apa? Barusan mama bilang kayak gitu. Aku sedih, aku ngerasa disalahin. Kalau ternyata kita maksudnya nggak nyalahin tapi dia merasa disalahin, langsung kemudian kita sampaikan bahwa nggak, maksud bunda atau maksud mama bukan menyalahin. Tapi mama kasih tahu bahwa yang dilakukan tadi kurang tepat. Cara yang tepat seperti ini supaya nanti adik jadi atau kakak jadi lebih baik. Tapi bukan mau menyalahkan gitu. Nggak bermaksud menyalahkan. Hanya perilakunya pun yang salah. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh orang tua pada saat menyampaikan satu kritik ke anak. Jadi saat kita menyampaikan satu kritik ke anak, pastikan bahwa yang kita mau ubah adalah perilakunya. Jadi bukan kita menyerang pribadi anak. Jadi misalnya tadi kita ada anak yang menjatuhkan sesuatu. Kita fokus di perilaku kamu menjatuhkan sesuatu, itulah yang ibu dan ayah ini kurang berkenan gitu. Karena tidak hati-hati dan megangnya ceroboh. Bukan kamu secara pribadi selalu yang ibu dan ayah gitu sampaikan bahwa kamu teledor, kamu nggak bisa apa-apa. Bukan itu. Jadi itu harus clear batasannya. Dan kalaupun memang kita kurang yakin apa anak menangkap itu atau tidak, sampaikan ke anak bahwa yang mau diubah adalah perilakunya. Ibu dan ayah tetap sayang sama kamu, apa adanya kamu. Seperti itu. Jadi ibu dan ayah sayang sama adik atau sama mas. Cuma tadi pada saat melakukan hal yang ini, menurut ibu dan ayah kurang tepat. Kamu tahu nggak kenapa kurang tepat? Dia kan akan cerita, oh ya akibatnya jatuh. Jadi harusnya seperti apa? Oh iya. Jadi anak yakin bahwa yang nggak disayang itu bukan saya, tapi saya harus mengubah perilaku. Tapi ibu dan ayah tetap sayang saya, tetap nggak sayang. Jadi bukan pribadinya, tapi kelakuannya atau mungkin kondisinya yang harus diperbaiki. Apalagi jangan sampai dengan ancaman, yang saya lakukan ini benar loh, yang di luar lebih parah loh kritisnya, itu juga jangan sampai. Jadi anak takut pada dunia luar gitu ya Mbak Ayu. Mbak Ayu seru banget nih, mungkin kapan kita lanjut lagi ya tentang ini ya. Kita harus break dulu, kita harus berpisah dulu dengan keluarga Indonesia. Mbak Ayu terima kasih banyak, sehat-sehat terus biar bisa terus berbagi ya. Terima kasih keluarga ya. Dan keluarga Indonesia, yuk ini hari Ramadan, bulan Ramadan, tetap semangat puasanya. Semoga Kumpul Keluarga bisa jadi satu tayangan yang hangat sambil menunggu buka puasa ya. Saya Dika, pamit undur diri, sampai jumpa.